Bapak Ibu, saya mau bagi oleh-oleh haji. Yang nomor satu, haji kemarin itu kan yang dilihat oleh seluruh travel dan penyelenggara adalah haji terketat sepanjang sejarah perhajian di Mekah. Kenapa disebut paling ketat, paling orang susah masuk ke Arafah ya karena alasannya sistem yang dibuat oleh kerajaan, sistem digitalisasi yang kemudian dipahami oleh mereka lalu dipraktikkan untuk dihaji. Sistem yang dimaksud adalah bahwa entry visa yang diakui sah oleh Saudi hanya ada visa haji saja. Jadi kalau ada orang pergi ke sana pakai visa ziarah multiple, nah itu yang ditangkap-tangkepin sama polisi kemarin itu. Nah, ditangkepin, ya dipenjara, ya kalau pejabat mungkin didenda, ya kalau owner biasanya di blacklist, nggak boleh pergi ke Mekah, itu sanksinya. Sebenarnya apa sih visa ziarah, visa multiple Bapak Ibu? Sebenarnya ini adalah visa yang harusnya digunakan untuk umroh Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tidak pulang ke Jakarta, langsung menunggu sampai bulan haji. Itu namanya visa ziarah namanya. Jadi orang ini sudah ada di Mekah, habis melaksanakan umroh, waktunya dia pulang tapi tidak pulang. Itu namanya visa ziarah. Biasanya mereka akan berangkat itu sebelum musim haji, atau di awal-awal haji dia masih boleh umroh. Sekarang kan model Saudi begitu, bulan Syawal masih ada umroh Syawal kan, padahal Syawal itu sudah bulan haji. Nah, mereka pergi umroh lalu tidak pulang. Nah, itu yang ditangkap-tangkepin kemarin tuh Bapak Ibu. Nah, pesan saya Bapak Ibu, karena dua negara Saudi maupun Indonesia sama-sama sudah mengeluarkan fatwa tentang visa ini, maka Bapak Ibu diminta untuk pergi haji tapi yang benar. Haji yang benar itu adalah haji dengan menggunakan visa haji. Itu benar. Karena kalau Indonesia mengatakan orang yang berhaji tanpa visa haji itu berdosa. Kalau Saudi mengatakan la haja bila tasrihin. Kalau orang Saudi mengatakan tidak sah haji tanpa visa haji. Jadi kayaknya dua-duanya sama. Fatwanya Indonesia sama Saudi sama. Jadi kalau Bapak Ibu mau pergi haji, tolong ditanya visa hajinya. Begitu. Siapa yang dapat visa haji? Otomatis nomor satu jamaah haji reguler. Karena istilah reguler tidak akan pernah ada istilah visa ziarah, apalagi multiple. Karena itu adalah punya negara kuotanya, kerjasama antar dua negara dan diakuisisi oleh dua negara, sehingga ini perjanjian yang sangat kuat. Sehingga jamaah reguler tidak mungkin memalsukan visa ziarah maupun multiple. Cuman nunggunya kudu lama kan gitu. Gitu? Nah, kemudian yang nomor dua Bapak Ibu, istilah haji plus. Di kita itu yang sekarang lagi ada pansusnya itu, yang sedang kita tunggu ya, yang paling gede isunya kan pengalihan kuota haji reguler ke plus, reguler ke plus. Jadi yang regulernya dikurangi, yang plusnya dibanyakin. Nah, gitu kan ini ya. Kenapa begitu? Karena plus duitnya gedean. Jadi kalau reguler itu bayarnya 90 juta, lalu kena subsidi oleh negara, jamaah lalu bayarnya 65 juta. Benar ya Pak ya? Berapa? Berapa Pak? 58 ya Pak ya? Sebutlah 60 biar gampang ya Pak ya. 58 itu masih dapat kembalian 3 juta itu kah? Dapat kembalian 3 juta yang untuk dam itu. Berarti 58 dikurangi 3 berarti 55 ya. Kita ngomong 55 aja Pak ya. Nah, reguler itu 55 juta. Menurut jamaahnya nambah segitu itu keberatan. Keberatan karena mungkin untuk nyari kekurangan dari 25, kalau 55 kan berarti kurang 30. Ya. 30 juta. Orang daerah agak kesusahan itu Pak. Faktanya kemarin jamaah haji reguler itu banyak yang tidak berangkat hanya gara-gara suruh melunasi 30 juta. Karena sebelum-sebelumnya paling jamaah itu cuma nambah 10 juta, 15 juta pergi.
Hari ini berubah harga. Nah, memang ikut haji reguler itu saya yakin lebih nyaman ya, tapi harus menerima segala sesuatunya. Ya namanya duit 55 juta Bapak Ibu ya. Hidup di Mekah selama 41 hari gitu kan ya. Itu udah Masya Allah tabarakallah Bapak Ibu. Artinya kalau tidak dalam jumlah 300.000 gitu ya mungkin nggak bisa lah itu Bapak Ibu. Artinya kan semuanya pasti ada borongannya lah ya, pesawatnya borongan, hotelnya borongan, cateringnya borongan, sehingga harga bisa diminimalisir karena jumlahnya sekian ratus ribu. Nyaris kalau kita pergi sendiri 40 hari ke Jogja aja mungkin 50 juta nggak cukup. Cukup nggak? Kita piknik ke Jogja itu. Hah? Nggak cukup kan? Saya aja pergi ke puncak, hotelnya 1 malam di Bulman itu 3 juta. Itu loh puncak. Kemarin yang saya datang sama anak istri saya itu. 3 juta. Kalau kali 40 hari nggak cukup ya. Misalnya hotelnya 1 juta ada deh. Hotelnya 1 juta ini ya kita ngomongnya ya. Kali 40, sudah 40 hotelnya doang. Itu baru di hotel. Belum mobilnya, belum pesawatnya. Jadi kalau dipikir-pikir kayaknya kalau nggak karena 300.000 orangnya yang pergi ke sana, nyaris agak susah untuk dihitungnya. Tapi bersyukurlah yang pasti pergi haji mau pakai istilah apa saja buat saya itu adalah kemuliaan. Terus yang nomor 3 Bapak Ibu, istilah yang tadi ya plus itu ya. Saya alhamdulillah pergi ke Makkah itu memang belum pernah ikut reguler. Jadi saya pergi pertama kali haji tahun 2011 haji plus, lalu berikutnya bimbing haji plus, terus bimbing haji plus, kemarin terakhir bukan haji plus yang saya bimbing, luxury. Luxury itu adalah haji super mewah. Yang satu jamaahnya bayarnya 1,2 miliar. Satu orang. Jamaah saya itu cuma 2 orang Bapak Ibu, suami istri, 2 orang aja. Apa mewahnya haji ini Bapak Ibu? Nomor 1 mungkin fasilitas di bandaranya, pakai fast track. Lalu dijemput di atas pesawat pakai mobil GMC di Jeddahnya. Dari Jeddah menuju ke hotel bintang 5 di depan Ka'bah, pintu 77 Darut Tauhid, sama Raffi Ahmad, Ustadz Khalid Basalamah itu sehotel dengan kita itu, beliau-beliau itu. Ya karena kelasnya juga sama, di atas 1 miliar. Itulah haji yang kemarin kita kerjakan. Kalau Bapak Ibu haji plus yang 300 juta, 350 juta itu, kan model pergerakannya itu mulai dari tanggal 1 Zulhijjah terbang, kemudian menuju hotel transit, lalu umroh, selesai umroh kembali ke hotel transit, nunggu sampai tanggal 8 untuk ke Mina. 9, 10, 11, 12, 13 kalau nafar sani, habis itu balik lagi ke hotel transit sampai 2 hari, sampai tanggal 15 biasanya, baru tanggal 15 sore meninggalkan hotel transit menuju ke hotel bintang 5 di Mekah. Entah itu Swiss Makom, entah itu Zamzam, entah itu Green Hyatt, entah itu Aston Imperial atau sejenisnya lah. Itu yang di atas 300 juta. Tapi kalau yang 1 miliar itu dari pertama datang tanggal 1 sampai tanggal 13 nafar sani misalnya, dia akan tinggal di hotel bintang 5 itu. Itu bedanya. Beda yang nomor 2, mobilnya. Pergerakannya pakai mobil GMC yang masih ada plastiknya itu. Bapak pernah lihat mobil GMC? Yang kira-kira dimuatin 6 orang, sopir sama keneknya 1 di depan, belakangnya untuk 2 orang, nah belakangnya lagi untuk ajudan, biasanya begitu. Ya kira-kira begitulah haji kita kemarin itu. Nah, haji ini Bapak Ibu disebutnya sebagai haji furodah luxury. Karena furodah itu ada kelas-kelasnya juga. Di kami ada furodah 450 juta. Pergerakannya sama ke hotel transit. Di kami ada furodah yang 800 juta. Pergerakannya sama, cuman mobilnya tidak GMC. Hotelnya sama bintang 5 dari awal, tapi tidak pakai mobil GMC. Pergerakannya diikutkan bis dan lain sebagainya. Kemudian paling tinggi grade-nya ya tadi 1,2 miliar. Nah itu yang kami bawa. Jadi saya cuman bimbing 2 orang saja, suami sama istri. Kesimpulannya,
haji 1 miliar ini ternyata tidak enak buat saya. Kenapa tidak enak? Karena tawaf ifadah, sa'i itu dikerjakan naik mobil golf itu, yang di lantai 4 dan 5 itu kan. Nah, kenapa tidak enak? Saya bilang, ya karena Ka'bahnya tidak kelihatan. Kenapa tidak enak? Kita baru baca takbir Allahu Akbar di Hajar Aswad, belum baca subhanallah sampai selesai, udah sampai Hajar Aswad lagi. Jadi terlalu cepat tawafnya itu. Kemudian Mina, ternyata problem di Minanya sama. Kemarin kan lagi mau dibikin pansus, ini kan salah satunya cerita Mina deh ya. Apa yang terjadi di Mina? Ya desak-desakan, ya tidak muat, ya catering, ya macam-macam lah itu. Cuman Menteri Agama dengan santainya bilang Mina itu dari zaman Nabi emang begitu. Kata Menteri Agama, bener kan? Dari dulu Mina ya seperti itu. Artinya memang seperti itu tuh sudah bagus, gitu. Tergantung ilmunya Bapak Ibu, pengen marah, pengen kesel, pengen komplain, atau pengen ngapain, udah begitu aja deh. Jadi saya tidak bertanya sama Pak Haji apakah Pak Haji di Mina marah apa enggak, saya nggak nanya ya, semoga tidak ada marah. Kenapa begitu? Ya Bapak Ibu bayangin aja, kalau di kami yang haji plus saja itu problemnya adalah tidak muat. Alasannya tidak muat, sebenarnya kontraknya sama, bahwa ketika kita mengajukan 312 jamaah, maka kita bayar satu orang kepalanya misalnya sekian ribu real gitu ya. Dulu tahun-tahun sebelumnya itu satu orang itu ukurannya itu 80 cm, nggak sampai 1 meter. Jadi kalau 80 cm kalau buat tidur rebahan masih bisa lah Pak Ibu. Nah hari ini itu yang dari 80 itu dikurangi jadi 50, sehingga semua jamaah itu tidurnya kayak kayu dimiringin gitu loh Ibu, miring gitu ya. Nah, terus kakinya dempetan dengan orang lain, jadi kakinya keselempah siapa, kakinya ya kira-kira begitulah kondisinya haji plus itu. Kalau reguler saya nggak nanya malah, mungkin lebih enak Bapak. Oh sama ya. Bedanya kita ada kasurnya sama ada AC-nya mungkin aja itu Pak. Nah, tetapi kalau yang tenda 1 miliar, yang maktab 111 Bapak Bu, oh mewah, longgar, enak dan seterusnya lah gitu ya. Ini saya cerita yang plus gitu ya. Kemudian apakah ada yang komplain? Ada. Kenapa kok komplain? Karena mungkin kita kurang jelas cara menjelaskan Mina itu seperti apa. Tapi buat saya Mina dalam kondisi apapun, karena namanya Mina itu dirindukan ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah pernah hidup ikut camping, ikut pramuka, Bapak Ibu pernah ikut pramuka? Yang kalau pramuka ke Cibubur itu bawa panci, bawa kayu bakar, bawa cobek, bener nggak? Bawa tambang, bener? Bawa tenda, terus berkelompok, lalu hidup di situ bertahan. Cara nyari airnya bagaimana? Itu sebenarnya ilmu itu nanti puncaknya akan ke Mina itu, Pak. Tapi kalau orang yang belum pernah camping, kena tanah aja geli gitu, Pak Ibu. Ya insya Allah waktu camping itu pasti marah. Waktu di Mina pasti marah-marah. Ini tempat apa pasti begitu. Dia lupa bahwa Nabi Muhammad itu dulu mabit di Mina itu belum ada tenda. Dia lupa bahwa Nabi Muhammad dulu mabit itu belum ada aliran airnya. Dia lupa dulu waktu Nabi Ibrahim mabit di situ tuh belum ada toiletnya. Dia lupa waktu Ibrahim mabit di situ tidak ada cateringnya. Dia lupa dulu belum ada aspalnya. Dia lupa belum ada listriknya. Tapi semua Nabi mabit di situ. Tak gitu tau Pak Ibu. Kenapa sekarang sampai mengikut Nabi kok tiba-tiba marah-marah urusan sosial, urusan tempat, urusan listrik, urusan makanan, urusan udara, urusan panas dan lain sebagainya. Bukankah para Nabi jauh lebih susah? Dan Bapak Ibu kan pengen ikut Nabi, pengen masuk surganya sama, benar ya? Atau beda? Sama kan? Pengen masuk kemana? Haji mabrur balasannya surga. Surga itu yang ikut Nabi. Nabi itu tidak pernah komplain dari dulu. Sehingga kalau Nabi Muhammad dulu tanggal 8 persiapan pakai pelepah korma tarwiyahnya gitu Pak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu ke Mina naruh tas, ada di dalam tenda, ada AC-nya, ada kipasnya, ada toiletnya, ada catering dan seterusnya. Buat saya itu sebuah kemuliaan. Tapi kan kita bayar mahal Pak. Nah, bolak-balik ngomongin bayar itu Pak Ibu. Yang Anda bayar itu kan fasilitasnya bukan tanahnya. Sementara ibadahnya adalah diamnya di Mina. Zikir takbirnya di Mina, sholat doanya di Mina, bahwa berdoa di Mina itu dikabulkan dalam kondisi apapun.
Bapak Ibu diam di Mina didengarkan oleh Allah. Baca takbirnya didengarkan oleh Allah. Karena Mina adalah tanah haram. Yang ibadahnya 2 rakaat lebih baik dengan 100.000 rakaat Bapak sholat di Al-Ikhwan. Kurang hebat apa Mina? Tapi banyak orang marah Bapak Ibu. Nanti kalau jamaah yang diceramain begini, emang tugasnya Ustadz tuh suruh ngedum-ngedumin kita, begitu. Kita salah lagi ngomong begitu. Ya kalau gitu nggak usah diceramain aja, biar marah-marah aja kan gitu. Nah sehingga apa Bapak Ibu? Haji dengan ongkos begitu mahal ternyata tidak menjanjikan sebuah kenyamanan secara penuh. Ada aja problemnya. Apa problemnya? Ya tadi pergerakan Mina ternyata tidak semulus yang dischedulekan oleh travel. Sehingga saya harus menceritakan semua yang terjadi pada saat haji sampai paripurna, dan kesimpulannya kasihan jamaahnya karena banyak akses jalan nggak bisa ditembus, kayak gitu-gitulah Bapak ya. Alasannya nggak bisa ditembus karena mobil ini bertasrih, GMC ini bertasrih izin resmi Bapak. Satu musim haji itu bayarnya itu 80.000 real. Bapak hitung aja deh, banyak pokoknya itu mahal itu. Ternyata tidak bisa mengakses semuanya. Apa kata polisinya? Asal kita pulang dari Mina mau masuk ke hotel yang di Intercon itu, ini mobil bertasrih. Araf tuh, kata polisinya begitu. Tapi tasrih ini hanya berlaku di Armuna saja, Arafah, Mina, Musdalifah. Tidak berlaku di Torek Sitin, tidak berlaku di Haram, tidak berlaku di depan Ka'bah, tidak berlaku. Akhirnya jamaah itu tidak bisa masuk ke hotel dengan mobil, harus didorong, misalnya begitu ya. Sehingga itu jadi kendala-kendala haji 1 miliar itu. Nah, buat saya haji 1 miliar 500 juta 700 800 sudah pernah kita dampingi. Yang belum pernah saya dampingi itu haji yang 55 juta, belum pernah. Jadi saya belum pernah dampingi haji reguler. Mungkin karena belum ditunjuk sama biro ya, atau negara lah, saya nggak ngerti. Karena reguler itu kan setahu saya saat ini kan per wilayah ya. Misalnya Jakarta Utara, Kecamatan A kan harus di situ kan gitu ya. Tidak bisa geser ke Bekasi kan gitu toh sekarang peraturannya itu. Sehingga kalau haji plus beda, haji plus itu bisa zigzag kemana-mana. Jamaah saya itu dari Nganjuk, Surabaya, Sidoarjo, Bogor, Depok, Bekasi, kayak hampir seluruh Indonesia itu. Ada yang dari Kalimantan, semuanya haji plus. Tapi kalau haji plus bisa seperti itu gitu. Nah Bapak Ibu, oleh-oleh yang nomor 3 dan ini wajib dipikirkan oleh kita adalah berita tentang haji. Pak MBS itu beliau punya agenda besar yang mulai dari 10 tahun yang lalu sudah dikerjakan sebenarnya agenda-agenda itu. Kenapa kok hotel pada dibongkarin, infrastruktur dibangun gede-gedean, besar-besaran gitu. Itu dalam rangka untuk menggapai bahwa Mekah atau Arab Saudi pengen menjadi negara atau ibu kota yang metropolitan, modern lah, mengalahkan Amerika, Prancis, Cina, gitu-gitulah ya. Sehingga dia harus berbenah kebijakan-kebijakan dan lain sebagainya mulai mengacu ke sana. Puncaknya adalah Mas MBS ini punya niatan kalau haji itu per satu musimnya yang datang itu 10 juta. Hari ini kan baru 3 juta Pak, satu musim itu. Kalau 10 juta, masjidnya kan sudah direnovasi, sudah diperluas. Masjidil Haramnya maksud saya. Sudah muat 10 juta Pak Ibu. Mina juga sudah dirubah. Ada Mina Jadid, perluasan Mina. Jamarot juga sudah diperluas. Muat itu 10 juta udah. Yang belum itu hanya satu, Arafah. Jadi Mas MBS itu sebelum tahun 2030 punya obsesi pengen melakukan perluasan Arafah. Masalahnya adalah kalau yang di Mina Jadid aja para ulama sudah berselisih pendapat, apakah mabit di Mina Jadid itu sah atau tidak sah? Mana sih Mina Jadid itu Bapak Ibu? Ya bahasanya Bapak Ibu itu yang Wadi Mukhaisir depannya itu, habis terowongan 2 lewat lurus itu namanya Mina Jadid, perluasan itu namanya Bapak Ibu. Karena kalau yang haji plus rata-rata di depan Jamarot, itu haji plus. Reguler itu pasti di belakang terowongan. Dan itulah yang disebut dengan Mina Jadid.
Kalau mabit di Mina saja diskusinya sah tidak sah, bagaimana kalau Arafahnya juga diperluas? Nanti apa kata para ulama? Buat saya sebagai guru ngaji, saya ikut mengatakan bahwa wukuf misalnya nanti diperluas di tanah Arafah yang diperluas, hukumnya tetap sah. Hanya masalahnya adalah apakah Allah Subhanahu wa taala kemudian nanti akan membuat tipologi orang yang hajinya Arafah original, surganya original, yang wukufnya di Arafah sudah perluasan, ikut surga perluasan. Apakah begitu? Saya kadang-kadang, wah jangan-jangan iya gitu ya. Soalnya Raudhah juga sudah diperluas Bapak Ibu. Informasi ini saya sampaikan sama Bapak Ibu biar dipikirin sama yang belum pergi haji. Saran saya jangan sampai nunda sampai tahun 2030. Masih ada 6 tahun. Bapak Ibu silahkan pergi sebelum tahun 2030. Kenapa 2030? Ya karena 2030 itu adalah ru'yatus Saudiyah li teknologi. Jadi mereka punya visi tahun 2030 Saudi Arabia akan berubah 100%. Apa yang berubah? Mulai dari infrastruktur, pariwisatanya, perjalanannya, semuanya akan berubah. Bapak boleh saksikan nanti. Termasuk proyek pembangunan Ka'bah yang ada di Jeddah yang segi 4 itu. Miniatur ya, tapi tergede-gedean kan itu Bapak. Itu Masya Allah tabarakallah. Nah, saya ini sedang takut kalau nanti Bapak Ibu pergi tahun 2030 lalu dapat wukuf di wukuf tanah perluasan, nah, hajinya seperti apa? Apakah langsung disepakati keabsahannya? Apakah kemudian muncul perdebatannya? Apakah kemudian kita harus menerima dan sebagainya? Ya wallahu alam, saya tidak tahu. Bapak Ibu silahkan dipikirkan masing-masing. Oke Bapak ya. Nah, kenapa kok Arafah? Bapak Ibu, haji itu sebenarnya hubungannya sama Mekah itu sedikit. Yang paling utama adalah Arafah. Yang paling utama adalah keminanya. Karena di Mekah itu Bapak Ibu tawaf ifadah, sa'i, udah habis itu Bapak nggak di situ lagi. Yang lama kan di Mina 3 hari, Arafah 1 hari. Kalau tawaf ifadah kan cuma 1 jam. Habis itu Bapak pergi dari Ka'bah. Maka kalau ngomongin haji itu bukan ngomongin Ka'bah Bapak Ibu, ngomongin Arafah. Jadi yang susah itu masuk Arafah. Jadi yang pakai barcode itu kemarin adalah ke Arafah Bapak Ibu. Dicek satu-satu itu, pakai pakai handphone, trrrt, wajahnya muncul, boleh masuk, trrrt, boleh masuk. Begitu itu, kemarin itu begitu. Bisnya penuh 45, terus dikasih segel, permet. Belakang dikasih segel perawat, supaya saking ketatnya kemarin itu. Tujuannya apa? Karena Saudi tahu persis orang yang membawa kain ihram dari luar tanah Arafah masuk ke Arafah di tanggal 9 itu adalah tiket surganya orang itu, maka dijual mahal. Jadi haji itu bukan kita foto di Mina. Soalnya nih saya sudah 1 pekan ini ketemu beberapa cerita jemaah haji itu, alhamdulillah lancar hajinya, bisa foto di Mina, bisa foto di Ka'bah. Saya tanya, ada nggak foto di Arafahnya? Emang Arafah yang mana Ustadz? Coba Ciloko nggak Pak? Hah? Coba. Loh Bapak ke Arafah enggak lah? Emang Arafah yang mana? Ah itu urusan sampean lah. Ya, dia bayarnya 200 juta soalnya. Furoda 200 juta. Agak ragu-ragu saya itu. Bisa masuk pendak saya ragu-ragu. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena Arafah itu mahal karena tanahnya. Jadi kalau ada jamaah haji sakit, tubuhnya ada selang 100 gitu. Ada selang, tapi nafasnya masih ada, wajib dibawa ke Arafah. Namanya safari wukuf. Safari wukuf itu wajibul wujub, wajib Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu haji tidak masuk ke Arafah, tidak sah hajinya. Bapak Ibu haji tidak masuk ke Arafah, tidak dianggap pergi haji. Jadi Arafah itu paling menentukan. Akses menuju Arafah itu sebegitu luar biasanya. Sehingga saya kemarin ketemu jamaah di Duta Keranji, waktu saya lagi ngaji begini Pak Kiainya lagi pergi haji juga, reguler beliau.
Jadi kalau saya di tanggal 9 itu pakai GMC dikawal polisi sama Pak Menteri Haji gitu ya. GMC semua itu ceret. Ya, 40 menit lah. Dari intercom langsung sampai depan tenda kita. Wah, enak. Tapi Pak Kiai yang duta keranji yang reguler itu dia bilang apa? Dari hotelnya dia berdiri 12 jam menuju ngantri masuk ke Arafah. 12 jam. Terus saya bilang begini, Pak Kiai, haji itu pahalanya sesuai dengan tingkat kelelahan kita. Jadi saya yakin betul hajinya Pak Kiai lebih mabrur daripada saya. Karena saya tidak ada macetnya, tidak ada repotnya, tidak ada berdirinya gitu. Kalau Pak Kiai kan banyak berdirinya. Nah, sebenarnya itu saya pengen membanggakan beliau saja. Alhamdulillah beliau sehat gitu aja. Berdiri Bapak Ibu. Masing-masing orang punya cerita. Karena ini kloternya Bekasi, mestinya beda sama Jakarta. Karena setahu saya Jakarta itu selalu istimewa ya, setahu saya. Selalu enak karena mungkin APBD-nya Jakarta itu besar. Jadi kalau ada haji, biasanya selalu ada servis lebih untuk jamaah Jakarta. Itu sepengetahuan saya. Jadi kalau yang lain daerah itu biasanya ada catering telat, Jakarta nggak pernah. Beruntunglah Bapak Ibu tinggal di Jakarta. Yang rugi itu tinggal di Jakarta, tapi belum pergi haji. Benar ya? Beruntunglah Bapak Ibu tinggal di Jakarta kalau haji itu dimuliakan. Yang rugi itu tinggal di Jakarta tapi belum pergi haji. Kenapa kok belum pergi haji lalu dia tinggal di Jakarta? Pasti itu pertanyaan harus diajukan itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu wajib jawab. Kenapa belum pergi? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang nomor 5, saya dapat ilmu baru. Kemarin itu ada satu jamaah haji yang meninggal dunia. Anggota DPRD PKB dari Nganjuk. Beliau sakit memang, namanya Pak Heru. Apa yang baru? Karena saya ditunjuk untuk menemani beliau mulai dari mengeluarkan dari rumah sakit, menuju ke pemandian, pengkafanan, pensolatan sampai di Mekah, Masjidil Haram maksudnya ya. Nah, itu saya yang mendampingi. Sampai saya memasukkan ke liang kuburnya. Saya yang memasukkan. Nah, meninggal di Mekah itu kan tidak mudah Bapak Ibu. Jadi ketika ada orang bisa meninggal di Mekah, setahu saya orang pada bahagia semua. Kenapa bahagia? Karena Nabi Muhammad SAW banyak menginformasikan kepada mereka yang bisa wafat di Haramain. Setidaknya mereka akan disolatkan sama ribuan jamaah yang ada di Masjidil Haram. Kalau Nabi mengatakan Bapak meninggal dunia di Al-Ikhwan, disolatkan di Al-Ikhwan, yang nyolatin ada 40 orang, maka Bapak bebas dari azab kubur. 40 orang. Pertanyaannya sederhana. Apa iya nanti kalau kita meninggal di sini ada 40 orang yang menyolatkan? Kan itu aja pertanyaannya. Terus 40 orang itu ikhlas-ikhlas gitu ya. Bukan undangan gitu. Kan kalau kita biasanya kan ngundang orang ya. Ngundang, pakai baju putih, pakai motor, akhirnya dikasih amplop gitu kan. Itu kan dipertanyakan terus itu kalimat-kalimat itu. Sementara kalau di Mekah itu ribuan orang itu menyolatkan dengan keikhlasannya. Semuanya sholat, mulai dari orang Amerika, orang Jepang, orang Cina, India, Bangladesh, Bengali, Turki, Mesir, semuanya menyolatkan kita. Bapak kebayangkan itu? Allahu Akbar. Sholat itu luar biasa. Yang nomor 2, karena dia jamaah haji resmi, maka pemakamannya juga di makam syuhada. Karena orang yang pergi haji itu adalah syahid. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mengeluarkan uang untuk Allah dan belum pergi sampai ke tempat Bapak Ibu berjihad lalu meninggal dunia, Al-Quran sudah ngasih tahu pahalanya sudah ditulis. Surat An-Nisa ayat 110 sampai 111. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulih summa yudrikumul mauta faqad waqa'a ajruhu indallah. Siapa orang yang keluar dari rumahnya, saya tafsirnya digini kan, siapa orang yang mengeluarkan duit untuk Allah kemudian dia meninggal dunia sebelum sampai ke tempat peperangannya, maka pahalanya sudah ditulis oleh. Itu kalau ditafsirkan tentang waiting list kan pas tuh Pak Ibu. Bapak
nabung 25 juta, dapat nomor porsi reguler, lalu meninggal dunia sebelum pergi haji, maka pahala haji itu sudah didapatkan oleh Bapak Ibu. Kalau uangnya dibuat bangun infrastruktur negara gimana? Tidak apa-apa. Uang negara itu boleh kok menggunakan uang itu kok. Mau dipakai apa? Tidak apa-apa. Yang penting waktunya Bapak Ibu pergi. Begitu tuh. Sekarang kita ngantri enggak. Terus tiba-tiba ngetik namanya di handphone itu, antrian haji. Ya enggak ada lah nama kita. Sampai kiamat ya kita enggak akan pergi haji kalau begitu. Karena memang caranya haji harus mendaftar dulu. Kalau enggak mau yang 25 ya pakai uang 75 juta. Nomor porsinya Haji Plus 4.500 US dollar. Baru dapat nomor antrian. Kalau nggak mau ngantri lagi, pakai uang furoda 500 juta. Nggak usah ngantri juga, bisa berangkat. Tinggal kita punya duit berapa, kan gitu tuh. Nah, pesan saya, Bapak Ibu kalau habis ngaji ini, di rekeningnya ada duit 26 juta. Besok silahkan pergi ke bank untuk daftar haji reguler. Halo, benar begitu ya? Rekeningnya 26 juta ada, Pak Bewak tolong dipastikan ya. 26 juta, silahkan besok pergi ke bank. Daftar haji reguler. Karena uang yang dikeluarkan itu, taruh di rekening itu, atas nama negara itu sudah ada pahalanya Pak Ibu. Tiba-tiba kita meninggal, kita sudah dapat pahala haji. Cuman yang masuk surganya tidak sama dengan yang haji beneran, mestinya beda lah. Loh, saya sudah daftar, tapi kan belum wukuf. Ya cuman dapat daftar aja. Jadi kalau bahasanya sedekah itu apa? Niat baik dapat pahala 1. Sampai dikerjakan pahalanya kan 77 sampai 700 sampai tak terhingga. Jadi mengeluarkan 25 itu sudah niat baik, bahkan sudah praktek Bapak Ibu. Yang bikin kadang-kadang kita keder itu apa? Nabung haji bentar-bentar diintipin, kadang diambilin lagi. Gimana? Banyak yang begitu. Nggak serius sama Allah gitu loh. Bercanda kalau saya nyebutnya orang itu ya. Kalau sama Allah tuh nggak boleh bercanda Bapak Ibu. Saya nggak pernah kok bercanda sama Allah urusan seperti itu. Saat cerita pergi haji saya pertama kali saya nabung 5.000, 10.000. Di tempat tisu saya belajar di meja rumah saya itu. Bismillah buat pergi ke Mekah. Tapi saya tidak pernah ngintip duit itu. Punya Allah. Punya Allah tidak boleh disentuh. Dan tidak boleh main-main. Ini kadang-kadang ya Allah orang duniawinya itu loh Pak Ibu. Rumah sudah pengen punya mobil. Mobil punya 1 pengen punya 2. Benar betul. Motor punya 1 pengen 2 punya pengen 3. Lu kok nggak haji-haji? Belum dipanggil katanya. Lah. Kalau rumah, mobil, motor dibeli terus. Padahal haji cuman 25 juta. Motor PCX, NMAX itu kan 40 juta Bapak Ibu. Nah kadang-kadang saya suka kasihan ya. Itu orang motornya kok 40-an juta itu. Terus dia belum punya waiting list haji reguler, harusnya dia malu sama Allah Pak Ibu. Karena sudah faktanya ada orang pergi haji pakai motor NMAX, ada orang pergi haji pakai sepeda, pergi haji pakai moge, pergi jalan kaki juga ada. Nah, kita kok seneng itu naik motor bagus-bagus tapi belum pergi haji. Berarti hajinya memang nggak pernah dipikirin. Gitu loh Pak Ibu. Nggak pernah dipikirin atau malas bayangin. Dalilnya apa? Antrinya lama Ustadz. Lah situ mau ngantri apa enggak? Kan gitu. Kalau nggak mau ngantri ya punya duit yang banyak. Kan gitu aja. Nggak punya duit yang banyak ya ikut antri. Ya jangan pasrah gitu. Ya kalau udah waktunya haji ya haji. Lah kok enak men. Yang lainnya mikir serius kok. Yang lainnya usaha semangat serius dan lain sebagainya. Masa kita santai-santai aja. Nah, Bapak Ibu, karena haji adalah undangan istimewa, yang pergi haji tidak ada rofasnya, tidak ada fusuknya, tidak ada jidalnya. Oleh Nabi disebut jazaun ilal jannah. Balasan yang tepat untuk orang haji-haji mabrur adalah surga, tidak ada yang lain. Jadi balasannya bukan kehormatan, bukan duit, bukan pangkat, bukan.
Surganya itu yang dicari Bapak Ibu. Karena kita hidup esensinya cuma ada satu, untuk beribadah. Ibadah itu melaksanakan ketaatan kepada Allah. Entah lewat sholat, entah lewat puasa, entah lewat haji, entah lewat pintu yang mana. Makanya kalau lima-limanya bisa dikerjakan secara sempurna, ahli sholat, ahli zakat, ahli puasa, ahli haji, maka sempurnalah rukun Islamnya orang tersebut. Kan begitu. Ketika kesempurnaan itu dihadirkan, maka yang akan didapatkan adalah kebahagiaan. Maka berhajilah, karena haji itu setiap tahun bukan semakin mudah datanya, tetapi semakin sulit. Jadi haji itu tiap tahun akan terus berubah data-data itu, dan sepengetahuan saya pastinya lebih sulit. Kenapa sulit? Karena serba teknologi sekarang. Jadi untuk bahasanya mungkin akan menipu dan lain sebagainya, mungkin kemungkinan nanti akan kecil. Kalau bahasa kita sekarang apa? Ya haji harus daftar sistem apa itu. Ada nama sistem yang dimiliki oleh Saudi, e-hajj itu. Orang itu masuknya cuma pintu satu doang itu, e-hajj. Masuk entry datanya lewat situ semua sekarang. Kalau itu diterima, keluarlah visa. Berarti orang ini sudah punya hotel, tingkat pesawat, catering, include di dalamnya. Jadi semuanya sistem dibuat sedemikian rupa. Nah, kita sebagai jamaah diminta untuk mempersiapkan diri pergi haji. Caranya bagaimana? Ya monggo diupayakan masing-masing. Yang pasti haji wajib seumur hidup 1 kali. 2 kali sunnah, 3 kali sunnah. Begitu Bapak Ibu. Sehingga karena haji ini, Masya Allah Bapak Ibu ya, saya nyebutnya haji itu akan menjadi peristiwa terindah bagi siapapun gitu ya. Dia akan punya cerita seperti apapun, seperti dia akan mengingat perjalanan itu sebaik mungkin. Karena haji diwajibkan, diperintahkan, diharuskan, sehingga kita disuruh melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Semoga informasi haji ini menginspirasi Bapak Ibu untuk kemudian menentukan pilihan. Mau pengen haji yang seperti apa? Jangan sampai, maaf ya bahasanya, jangan sampai jadi jamaah itu ya, bahasa kasarnya jangan goblok-goblok banget lah kira-kira gitu ya. Goblok-goblok banget apa sih? Ketipu. Asal pergi. Lah yang boyo nanya dulu lah. Cari data, cari informasi. Travel-travel, biro-biro yang ada akreditasinya A+ misalnya. Kalau akreditasi A+ berarti travel itu bagus. Carilah Bapak Ibu. Karena yang bagus itu pasti dijamin oleh negara. Artinya dijamin itu apa? Sertifikasinya dijamin oleh negara sebagai penyelenggara capable, baik itu pelayanan, baik itu hajinya. Tidak mungkin ada menipu karena mereka sudah terakreditasi. Karena akreditasi itu Bapak Ibu pengumpulan data, satu-satu dikumpulkan baru keluar akreditasi. Kalau ada ulasan dari jamaah yang tidak menarik, ada data bohong dan lain sebagainya, nggak mungkin akreditasi itu dapat keluar. Maka kalau pergi haji, Bapak Ibu suruh dipastikan 5 hal itu. Pastikan visanya, pastikan tiket pesawatnya, pastikan hotelnya, pastikan bironya, pastikan ibadahnya. Pastikan dulu aja. Kalau sudah yakin, baru diputuskan. Begitu. Bapak Ibu, semahal apapun uang yang Bapak Ibu keluarkan, mulai dari 55 juta sampai 1,2 miliar dikeluarkan, jangan pernah ragu, Allah itu maha kaya. Uang yang Bapak Ibu keluarkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Uang yang sudah dihadirkan untuk Allah akan ditukar dengan lebih banyak, lebih baik, lebih berkah, karena kita sudah mengeluarkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya tahu dan saya yakini. Jadi jangan pernah berpikir ada orang habis pulang haji miskin, enggak ada. Yang ada habis haji kaya. Ada enggak di sekitar Al-Ikhwan habis haji miskin? Enggak ada toh? Berarti kita sepaham lah, habis haji kaya. Ya minimal dia berkah, nyaman, tenang, bahagia, khusyuk. Nah, itulah kekayaan yang dimiliki setelah pergi haji. Semoga ada manfaatnya. Doa bidoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Semua ibadahnya Bapak Ibu yang dikerjakan mulai dari awal Zulhijjah sampai berakhirnya Zulhijjah, sekarang sudah ada di Muharram, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu diberikan keberkahan, zuriyahnya diselamatkan,
zuriyahnya disolehkan, ditaatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.